Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin sedikit menjelaskan tentang manajer dan pengelolaan yang beranggotakan saya sendiri, Aninda, NPM 18 01 0098, Rina NPM 18 01 06, Arif NPM 21 0031, Sofia NPM 21 0029, Muhammad Ainuzaki NPM 21 0025. Yang pertama yaitu pengertian manajer. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer dapat diklasifikasikan dengan dua cara, yaitu menurut tingkatan mereka dalam organisasi, rendah, menengah, dan tinggi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan organisasi untuk mana mereka bertanggung jawab, manajer umum dan fungsional. 3 golongan tingkatan manajemen. Yang pertama, manajer lini, yaitu tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, biasa disebut seperti leader atau supervisor. Yang kedua, manajer menengah, yaitu dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi dan biasanya disebut sebagai kepala pengawas atau manajer departemen. Yang ketiga yaitu manajer puncak. Klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif dan biasa disebut sebagai direktur atau kepala divisi. Manajer fungsional dan umum. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, kepegawaian, atau akuntansi. Kegiatan-kegiatan dari fungsi-fungsi lainnya ada di bawah tanggung jawab manajer fungsional lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rina. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aninda, yaitu ada fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan tersebut. Di samping itu, rencana memungkinkan yang pertama yaitu ada organisasi bisa memperoleh dan mengait sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu ada para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Yang ketiga yaitu ada kemajuan dapat dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Semua fungsi lain sangat tergantung pada fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinu. Tetapi sebaliknya, perencanaan yang baik tergantung pada pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapai, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat dilaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Pengorganisasian adalah yang pertama yaitu penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu perancang dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Yang ketiga yaitu ada penugasan tanggung jawab tertentu. Dan keempat,
pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu dan melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Dalam hal ini, manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan kemudian memimpin tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana, program yang telah ditetapkan. Perbedaan tujuan akan membutuhkan jenis organisasi yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu ada penyusunan personalia atau staffing, adalah penarikan atau rekrutmen, latihan dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan mental, fisik, emosional, dan untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan dan kemudian menarik karyawan yang diperlukan dengan karakteristik-karakteristik personalia tertentu seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan, dan pengalaman. Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif, penilaian karyawan untuk promosi, transfer, atau bahkan demosi atau pemecatan, serta latihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat yaitu ada pengarahan. Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan atau leading secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, kekuasaan pemimpin, serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi leading sering disebut dengan bermacam-macam nama antara lain leading, directing, motivating, actuating, dan lainnya. Yang kelima yaitu ada pengawasan. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa pengawasan atau controlling, atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan controlling, penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 4 unsur yaitu yang pertama yaitu ada penetapan standar pelaksanaan, yang kedua yaitu ada penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, yang ketiga yaitu ada pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arief. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manajer. 1. Pendekatan kegiatan. Dalam praktik manajemen, sering dijumpai para manajer profesional mengalami kesulitan untuk memahami hubungan antara apa yang disebut fungsi-fungsi manajerial dengan yang senyatanya yang mereka kerjakan. Di samping itu, manajer-manajer sering menyatakan bahwa mereka mempergunakan sebagian waktu mereka untuk menghadiri rapat, bicara dengan telepon, menulis, atau membaca memo-memo, menemui tamu, dan sebagainya. Seperti yang kita pikirkan, kegiatan-kegiatan tersebut bukan fungsi-fungsi manajerial, tetapi merupakan sarana-sarana melalui mana fungsi-fungsi manajerial dilakukan. Ada dilema bagi para penulis dan pengajar manajemen, seperti juga para manajer praktisi. Pendekatan fungsional memberikan acara yang paling logik untuk membahas manajemen, tapi tidak cukup membantu dalam pembahasan apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajer. Oleh sebab
itu pendekatan kegiatan activities approach akan sangat membantu mengembangkan pengajaran dan praktik manajemen. Apa yang dilakukan manajer? Definisi manajemen di muka menyebutkan bahwa manajer adalah perencana, pengorganisasi, pemimpin atau pengarah dan pengawas. Dalam kenyataannya, setiap manajer mengambil peran yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Agar konsep manajer menjadi lebih jelas, berikut ini akan diuraikan secara rinci apa tugas-tugas penting yang dilakukan manajer. A. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Istilah orang mencakup tidak hanya para bawahan dan atasan, tapi juga manajer-manajer lain dalam organisasi. Di samping itu, orang juga termasuk individu-individu di luar organisasi, langganan, penyedia atau supplier, konsumen atau langganan, pengurus serikat karyawan, pejabat dan karyawan, kantor-kantor pemerintah, dan sebagainya. B. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Setiap manajer akan menghadapi sejumlah tujuan, masalah, dan kebutuhan profesional yang semua ini bersaing untuk memperebutkan sumber daya organisasi, yaitu manusia, material, atau bahkan manajer. Karena berbagai sumber daya tersebut selalu terbatas, manajer harus menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan dan kebutuhan organisasi. C. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu secara sukses. Mereka biasanya dievakuasi atas dasar berapa baik mereka mengatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lebih lanjut, manajer juga bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan para bawahannya. Sukses atau kegagalan bawahan adalah cerminan langsung sukses atau kegagalan manajer. D. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Untuk menjadi pemikir yang analitis, manajer harus mampu merinci dan memisahkan suatu masalah menjadi komponen-komponen masalah, menganalisis komponen-komponen tersebut, dan kemudian mencari penyelesaian yang layak, feasible dengan akurat. Dan yang lebih penting bagi manajer adalah menjadi pemikir konseptual yang mampu memandang keseluruhan tugas dan meningkatkan suatu tugas dengan tugas-tugas lain. Dan mengaitkan seluruh tugas dengan tugas-tugas lain. E. Manajer adalah seorang mediator. Organisasi terdiri dari orang-orang dan kadang-kadang mereka saling tidak bersetuju atau saling bertentangan. Bila hal itu terjadi dalam suatu unit kerja atau organisasi, maka bisa menurunkan semangat kerja dan produktivitas, atau bisa merusak suasana kerja, atau bahkan karyawan yang cakap bisa meninggalkan organisasi. Kejadian-kejadian tersebut seperti ini menuntut peranan manajer sebagai mediator atau penengah. F. Manajer adalah seorang politisi. Seperti apa yang dilakukan politisi dalam mengkampanyekan program-program mereka, manajer harus mengembangkan hubungan-hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan-kegiatan, usulan-usulan, atau keputusan-keputusan. Setiap manajer yang efektif memainkan politik dengan mengembangkan jaringan kerjasama timbal balik dengan para manajer lain dalam organisasi. G. Manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil representatif resmi kelompok kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer juga mungkin mewakili organisasi dalam berurusan dengan kontraktor, langganan, pejabat pemerintah, atau personalia organisasi lain. H. Manajer mengambil keputusan-keputusan sulit. Organisasi selalu menghadapi banyak masalah, misal kesulitan finansial, masalah personalia, dan sebagainya. Manajer adalah orang yang diharapkan dapat menentukan pemecahan berbagai masalah sulit dan mengambil berbagai keputusan yang akurat. Seorang manajer adalah apa yang dilakukan manajer, dan manajer tentu saja melakukan banyak hal yang berbeda, begitu banyak dalam kenyataannya, sehingga berbagai peran dan kegiatan yang telah diuraikan di atas hanya merupakan sebagai saja untuk melengkapi pembahasan tentang pengertian manajer. Berikut ini akan diuraikan kegiatan-kegiatan dan peranan yang dilakukan dari sisi pandang lain. 2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manajer. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajer dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, yaitu A. Kegiatan interaksional. Ada 3 macam kegiatan interaksional, yaitu 1. Kegiatan administratif. Jenis kegiatan meliputi A. Proses pemrosesan kertas kerja,
B. Penyiapan dan administrasi anggaran. C. Memonitoring kebijaksanaan dan prosedur. D. Pemeliharaan stabilitas operasi. Yang kedua, kegiatan teknis. Jenis kegiatannya meliputi pekerjaan dengan peralatan-peralatan. B. Pemecahan masalah teknis. C. Pelaksanaan fungsi-fungsi teknis. 3. Kegiatan pribadi. Jenis kegiatannya meliputi A. Pengaturan waktu. B. Pengembangan karir pribadi. C. Keterlibatan dengan kehidupannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada peran-peran manajer. Peran-peran manajer ini dibagi menjadi 3 bidang peranan. Yang pertama, peranan antar pribadi. Peranan ini terdiri dari pemuka simbolis, misalnya menerima tamu atau menghadiri upacara seremonial. Lalu ada pemimpin. Pemimpin ini bertugas mengatur, mendidik, dan memberikan motivasi kepada bawahan. Yang selanjutnya yaitu ada perantara. Perantara ini berhubungan dengan pihak luar seperti klien, rekanan, dan pemerintah. Peranan yang kedua yaitu ada peranan informasional. Peranan ini terdiri dari monitoring aliran informasi, penerus informasi dengan menyebarkan keputusan kepada bawahan, dan perwakilan wakil organisasi seperti memberi ceramah atau ikut seminar. Peranan yang ketiga yaitu peranan pembuatan keputusan. Peranan ini terdiri dari wira swasta yang inisiatif dan kreatif, penangkal kesulitan seperti pemogokan, pembuatan kontrak atau penampung keluhan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana manajer menggunakan waktunya. Manajer menggunakan usaha, waktu, dan energi ini untuk melakukan interaksi dengan orang lain, baik internal maupun eksternal, yang mencakup supplier, langganan, pimpinan serikat buruh, pegawai, maupun pemuka masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan manajerial, tugas kelompok pengantar manajemen. Pertama, keterampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Mencakup manajer untuk melihat organisasi sebagai keseluruhan dan memahami hubungan antar bagian yang saling bergantung, serta mendapatkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari beberapa sumber. Kedua, ada keterampilan kemanusiaan. Human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami, memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok. Pada keterampilan ini digunakan agar manajer memperoleh partisipasi dan mengarahkan kelompoknya dalam pencapaian tujuan. Ketiga, ada keterampilan administratif. Adalah keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, penyusun pegawai, dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengikuti kebijakan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas, dan sebagainya. Keempat, ada keterampilan technical skill, kemampuan untuk menggunakan peralatan prosedur atau teknik dari suatu bidang tertentu, seperti akuntansi, produksi, penjualan, atau pemesinan, dan sebagainya. Keterampilan yang relatif lebih penting tergantung pada tipe organisasi, tingkatan manajerial, dan fungsi yang sedang dilaksanakan. Setiap manajerial harus memiliki keterampilan tersebut, tetapi sesuai dengan porsinya. Sebagai contoh, manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual dibanding manajer lini. Manajer pertama yang lebih membutuhkan keterampilan teknik. Bila digabungkan antara hasil penelitian Manohei, Dakwan, kawannya
dengan pendapat Kass dan Mintzberg. Ada persamaan pendapat dan pandangan di mana pengawasan yang melibatkan